Betul, meskipun pencatatan akuntansi antara kantor pusat dan kantor cabang dilakukan secara terpisah, namun secara hukum keduanya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, laporan keuangan gabungan harus disusun untuk keperluan eksternal, sedangkan untuk laporan keuangan cabang biasanya dipergunakan untuk keperluan internal. Nah, proses ini biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Kita mulai dari tahap pertama ya. Langkah awal adalah menyusun kertas kerja yang dimana membuat laporan keuangan antara kantor pusat dan cabang dalam format kolom. Nah, pada kolom ini pastikan setiap akun dituliskan secara lengkap, mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, serta diberikan nominal yang sesuai dengan laporan masing-masing entitas. Dengan demikian, proses penggabungan dapat berjalan sistematis, akurat, dan meminimalkan risiko perbedaan pencatatan. Setelah kertas kerja lengkap dengan seluruh akun dan nominal yang benar, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memastikan seluruh transaksi internal telah diidentifikasi untuk dilakukan penyesuaian atau eliminasi. Nah, berikutnya ada penyesuaian dan eliminasi transaksi internal. Tahap ini bertujuan untuk apa sih? Bertujuan untuk menghindari pencatatan ganda yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji. Contohnya adalah dengan melakukan penyesuaian dan eliminasi pada akun-akun yang berhubungan antara kantor pusat dan cabang. Misalnya, jika terdapat saldo utang piutang antar kantor pusat dan kantor cabang, maka saldo tersebut harus dihapuskan atau dieliminasi dalam laporan gabungan. Nah, di sini ada contoh transaksi pengiriman barang. PT Srikanda Sukses Makmur mengirimkan barang dagangan ke cabang Malang dengan harga pokok 15 juta. Transaksi ini juga harus dieliminasi dalam laporan gabungan karena merupakan transaksi internal. Selain itu, jika terdapat laba yang belum direalisasikan pada persediaan cabang yang berasal dari kantor pusat, nilainya harus disesuaikan pada akhir periode dan dibuatkan jurnal eliminasi. Setelah menyeluruh transaksi internal disesuaikan dan dihapus dari pembukuan gabungan. Tahap berikutnya adalah menghitung laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan gabungan. Yang selanjutnya adalah perhitungan laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Pada tahap ini, setiap akun dari kedua entitas dijumlahkan setelah dieliminasi. Nah, jika kantor pusat mengirimkan persediaan barang dagang 25% di atas harga pokok dan saldo persediaan pada cabang adalah 30 juta, sedangkan pada pusat 100 juta, maka persediaan barang dagang gabungan bukan 130 juta, melainkan 124 juta. Hal ini karena kita telah menyelesaikan nilai dari yang belum direalisasikan. Setelah angka-angka tersebut terkonsolidasi, maka selanjutnya adalah menyusunnya ke dalam 3 laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi gabungan, kedua, laporan perubahan ekuitas gabungan, dan yang terakhir adalah posisi keuangan gabungan. Nah, di sini penyusunan laporan keuangan gabungan pada tahap ini saldo-saldo yang telah digabungkan digunakan dari kertas kerja atau kertas kotak laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Laporan ini pun meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Tetapi apabila diperlukan juga bisa menggunakan laporan arus kas. Berikutnya masih ada salah satu langkah yang diharuskan dilakukan yaitu penyusunan jurnal penutup. Yang terakhir adalah pembuatan jurnal